محمد انا بجد مش خام. قلت هذا ايش هذا؟ علم اندونيسيا. علم اندونيسيا تمام. قلت انا بدي اعطيك مقابل انك تحرق هذا العلم تمام. اديك $100 هالقد. اديك $100 هالقد. مش $100 $1000. $1000 تحرق هذا العلم. ايش رايك؟ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di channel Muhammad Hussein Gaza. Bersama saya Muhammad Hussein di Gaza, Palestina. Kalau kalian pengunjung baru, jangan ragu dan jangan bimbang. Subscribe Muhammad Hussein Gaza. Segera subscribe channel ini untuk melihat dari dekat kondisi saudara-saudara kita, warga Palestina yang di zaman modern ini masih hidup dalam penjajahan dan blokade. Dengan subscribe channel ini, maka kalian sudah turut mensupport channel ini untuk terus berkembang, dan juga kalian sudah membantu meringankan beban penderitaan saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Baik, jadi teman-teman, pekan ini lebih dari 600.000 anak-anak Palestina di Gaza kembali mengisi bangku-bangku sekolah mereka setelah libur panjang musim panas selama 3 bulan. Mereka pastinya menikmati masa-masa liburannya, tapi juga di waktu yang bersamaan pastilah mereka kangen kembali ke sekolah. Nah, jadi menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2023-2024, saya dan tim relawan lokal Palestina INH di Gaza, kita mulai tuh bergerilya dari desa ke desa, dari rumah ke rumah, melakukan studi kasus dan pendataan apa sih yang paling dibutuhkan oleh warga. Dan tahu gak guys, dalam berbagai kunjungan kami tersebut, saya menemukan banyak sekali ternyata keluarga di Gaza yang tidak siap menyambut tahun ajaran baru kali ini. Para ibu yang menyimpan pilu di balik senyumnya, para ayah yang menahan sakit dan air mata karena tidak bisa membeli kebutuhan sekolah anak-anak mereka. Jangankan seragam baru, di beberapa rumah yang saya kunjungi, para ayah dan ibu itu bahkan tidak mampu sekedar menyediakan untuk anak-anak mereka tas ransel yang layak. Jadi ya kami datang membawa tas ransel baru lengkap dengan isinya, perlengkapan sekolah yang dibutuhkan oleh anak-anak mereka. Dan senyum pun mulai bermekaran di wajah anak-anak itu. Senyuman itu juga menular ke wajah para orang tua mereka, namun dengan sentuhan rasa haru. Dan saya yakin senyuman itu juga pasti menyentuh hati kalian para pemirsa, ya kan? Tapi ini semua baru permulaan, karena kami hanya baru bisa menjangkau jumlah yang jauh dari target dan harapan. Maka kami berinisiatif untuk mengajak kalian semua, para subscriber tercinta channel YouTube Muhammad Hussein Gaza. Kami mengajak kalian semua untuk berkolaborasi bersama. Kita lakukan misi mensukseskan program 1000 ransel dan seragam untuk 1000 anak Palestina. Jadi gini guys, harga satu paket ransel lengkap dengan isinya plus seragam baru untuk siswa dan siswi itu harganya sekitar Rp600.000. Maka kita membutuhkan Rp600 juta untuk bisa menjangkau 1000 siswa dan siswi Palestina yang membutuhkan. Angka yang sangat besar untuk dijinjing sendirian. Itulah kenapa ada peribahasa, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Makanya kali ini kita akan sama-sama memikul misi ini. Dan kata kuncinya adalah Rp10.000 per orang. Ya, dengan hanya Rp10.000, kalian sudah bisa ikut berkontribusi dalam mensukseskan target misi kali ini. Bener loh, cuma Rp10.000 kita bisa mengukir senyum untuk para ayah, ibu, dan anak-anak mereka di Palestina. Saya nggak muluk-muluk mentarget video ini ditonton oleh 1 juta orang. Cukup 100.000 penonton dan masing-masing berkontribusi hanya Rp10.000. Maka itu sudah cukup untuk mencapai target misi kali ini. Kalau bisa lebih banyak, ya lebih bagus. Artinya akan lebih banyak anak-anak Palestina yang bisa kita jangkau. Jadi langsung aja ya, mulai dari kamu. Ya, dari kamu. Kamu yang lagi nonton video ini. Caranya gimana? Ada 3 langkah. Langkah pertama, silakan masuk ke link berikut. Kalau kalian males ngetik, kalian bisa tinggal klik di deskripsi dan di kolom komentar, ada di situ. Atau kalian juga bisa pindai atau scan barcode berikut. Langkah kedua, setelah kalian kontribusi 10.000, kalian langsung aja like dan tulis John di kolom komentar. Langkah ketiga,
Langsung aja banjiri grup-grup WhatsApp kalian ya guys. Share konten ini ke grup-grup WhatsApp kalian agar jangkauannya lebih luas. Dan teman-teman ingat ya, setiap rupiah dari kalian berarti selangkah mendekatkan Palestina untuk kembali meraih kemerdekaan. Dan semoga menjadi pemberat timbangan amal kebaikan untuk kita semua. محمد انا كنت شايف شيخ خام قلت هذا ايش هذا؟ علم اندونيسيا. علم اندونيسيا تمام. قلت انا بدي اعطيك مقابل انك تحرق هذا العلم تمام. اديك $100 هالقد اديك $100 هالقد مش $100 $1000. $1000 تحرق هذا العلم، ايش رايك؟ لا ما بحرقوش ليه؟ لانهم مسلمين زينا. انا معك. Kalau هذا مثلا علم روسيا وبرضه روسيا لا بحرقوش. طيب علم بلجيكا بلجيكا برضه اغلب هجرتنا عليها. Ya teman-teman, jadi ada beberapa netizen ya yang minta responnya ke saya. Ya minta respon tentang sosial eksperimen orang Gaza disuruh bakar bendera. Kalau mau bakar bendera Indonesia ntar dikasih misalnya $100 atau $200 atau $1000 atau apa itu ya. Saya ditanya bagaimana tanggapan saya. Maka saya menjawab sebetulnya itu menurut saya ini pendapat pribadi saya. Antum bisa setuju bisa enggak. Itu enggak pantas. Ya jujur aja. Jadi untuk mengetahui sejauh mana kecintaan warga Palestina terhadap Indonesia bukan dengan cara ngebakar bendera. Jangankan bendera Indonesia, bendera negara manapun, ya kalau kita suruh mereka bakar depan kamera, ya dengan iming-iming $100 nggak akan mau mereka membakar. Jadi itu bukan standar, bukan barometer kecintaan warga Palestina terhadap sebuah negara, bukan. Malah yang saya perhatikan ini malah sebetulnya memberikan apa ya kesan yang nggak baik untuk mereka. Bayangin coba teman-teman, warga Gaza ini sekarang itu hidup dalam kondisi yang sulit sekali, menderita, krisis ekonomi, krisis medis, krisis pangan. Datang misalnya orang Indonesia, saya misalnya menawarkan $100, seneng, wah $100, durian runtuh, saya lagi butuh-butuhnya, silakan Pak, saya kasih $100, tapi syaratnya satu, bakar bendera Indonesia. Kira-kira dia mau gak? Bakar bendera Indonesia di depan kamera lagi. Orang yang normal akalnya sehat nggak mungkin membakar. Tapi di sisi lain dia terlanjur senang mau dapat $100, tapi ternyata nggak mungkin dia dapatkan $100 karena harus membakar bendera Indonesia. Jadi seperti apa ya, mempermainkan perasaan warga Palestina. Mereka yang lagi butuh dana, mereka butuh uang. Ya tapi malah kita tarik ulur ya, malah kita jadikan bahan konten misalnya kan. Ya menurut saya ini kurang bijak. Sekali lagi ini pendapat pribadi saya, terserah kalian boleh setuju boleh enggak, itu kembali kepada kalian. Coba kalian tulis di komentar deh, kira-kira bagaimana tanggapan kalian. Ya kalau kita mau mengetahui sebagaimana kecintaan mereka kepada kita, nggak perlu tes macam-macam. Ya mereka sudah banyak membuktikan bahwa mereka itu sangat respect terhadap Indonesia, mereka sangat hormat, cinta kepada Indonesia. Ya mereka mendoakan kita selalu, gitu kan. Itu sudah cukup, nggak perlu lagi kita tes-tes dengan cara menawarkan mereka membakar bendera kita. Sudut pandang saya ya, dan sebagai saya aktivis kemanusiaan Indonesia juga yang tinggal di Gaza selama 12 tahun, ya saya paham lah apa yang mereka rasakan. Kecuali kalau memang settingan, beda kalau settingan gitu kan. Memang dari awal sudah disetting, artinya itu penipuan publik juga. Ya. Jadi pembuatan konten dengan settingan itu ya yang juga sebetulnya saya nggak sependapat gitu, karena ya lagi-lagi ya, kita bicara kemanusiaan. Kalau konten settingan itu dibuat oleh para youtuber Indonesia, itu wajar, memang niatnya hiburan, menghibur masyarakat. Tapi kita nggak bisa menjadikan warga Palestina, warga yang sedang menderita ini, kita jadikan alat untuk menghibur, ya hiburan para penonton. Ya itu bagi saya nggak layak dan nggak pantas. Itu aja paling pendapat saya. Ya semoga bermanfaat, teman-teman. Insya Allah hari ini ya kita sudah mengunjungi beberapa rumah lagi ya untuk survei apa yang dibutuhkan oleh warga Gaza, terutama menjelang tahun ajaran baru sekolah ini. Alhamdulillah kita sudah dapat datanya. Kita juga sudah bagi-bagi beberapa bantuan romzia, atau kita sudah secara simbolis kita sudah bagi ya ke beberapa keluarga. Alhamdulillah mereka senang, mereka senyum, tertawa. Dan saya mengajak para donatur, para muhsinin, orang-orang baik, para dermawan Indonesia yang mau ikut
ikut berbagi senyum, berbagi kebahagiaan, memasukkan rasa-rasa bahagia ke dalam hati anak-anak Palestina di Gaza. Saya mengajak kalian semua untuk ikut berkontribusi dalam program Gaza Back to School untuk memberikan perlengkapan sekolah untuk anak-anak Gaza yang akan menghadapi tahun ajaran baru minggu ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di-share konten ini. Kalau teman-teman yang mampir ke akun ini belum subscribe, silahkan subscribe dulu agar kita bertemu lagi dengan anak-anak Gaza di konten selanjutnya. Bersama saya Muhammad Hussein di Gaza, Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhali. Hadi li Ghazal wa hadi li Hala hadi Muhammad. Ya, tafadhal. تعالي هذه بمناسبة عيد استقلال ذكرى استقلال إندونيسيا 78. تعال تحكي كلمة هلا هتعلق لو محمد. اوكي تعال هتعلق لو محمد. هيك محمد. إن شاء الله يا جماعة عقبال استقلال فلسطين إن شاء الله عاجلا عاجلا إن شاء الله تعالى عاجلا. تعال يا محمد دير بالك على رجلك يا محمد. يا رجل البيت أنت رجل البيت. رجل البيت اتكسر. يلا نعم مسلم المرة اللي فاتت هو بيقول عنه رجل البيت. أكيد لأنه عنده خطين يلا يا جماعة نحن نستأذن إن شاء الله تعالى. سامحونا على الإزعاج.